yang perlu saya tanyakan adalah berkaitan dengan keahlian Bante. Dengan keahlian Bante tentunya menarik banyak gadis. Ini tentunya Bante punya resep bagaimana cara menanggulangi supaya gadis-gadis tidak tertarik pada Bante. Wah. Yang kedua, Ya. karena ini ada kaitannya dengan sahabat saya sebagai kepala desa. Beliau ini sering menasihati orang yang mau cerai. Karena keahliannya, ini ada banyak orang-orang yang mau cerai bahkan malah menyerbu beliaunya. Ini mohon Bante bisa memberikan resep yang sehingga nanti bisa kita terima bersama, misalnya bapak-bapak yang punya istri ini supaya tidak diserang oleh cewek lain. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang menarik itu sebetulnya. Seumur saya jadi biku baru hari ini saya ditanyain seperti itu. Wah, terima kasih Pak Gito. Saudara-saudara, memang mungkin ya ada orang suka dengan saya. Itu adalah hak dia. Saya tidak bisa melarang orang tidak boleh cinta sama saya, tidak bisa saya melarang. Itu hak kok. Problemnya adalah apakah saya mau ngelayani atau tidak. Itu problem yang paling utama. Silakan dia nyerang terus, bertepuk sebelah tangan, nggak bisa bunyi kok. Nah, jadi saya tidak pernah melarang cewek-cewek mencintai saya. Tetapi saya mengkondisikan jangan sampai saya melayani mereka yang sudah kelihatannya, wah matanya kalau saya lihat kok sudah kedip-kedip pelan-pelan nih, wah bahaya nih. Ya saya lalu ngomong yang formal-formal, yang resmi-resmi saja. Tapi kalau matanya saya lihat kok malah nantang saya, ya saya ajak guyon, saya ajak apa, ini aman nih, hiu ompong nih. Karena sebetulnya cewek jatuh cinta kan bisa dilihat dari mata. Mata kan jendela hati. Begitu dipandang, set, matanya srit, kedep. Pelan kedepnya sambil nunduk dan tersenyum sedikit, gawat nih. Kelainan jiwa tuh. Jadi memang dalam banyak tahun yang saya lewati, kasus cewek itu paling sering saya alami. Sejak saya masih SMP, sejak saya masih sama Nira, kasus cewek itu muncul terus. Tapi justru karena muncul terus, saya malah pengalaman untuk mengatasi hal itu. Nah, apa sebetulnya yang mau saya tekankan di sini? Bagaimana cara saya bertahan? Mungkin itu Pak Sugito, Pak Sugito itu mau tahu apa cara saya, kiat saya untuk menghadapi cewek. Nah, ini gini. Pada waktu saya mau menjadi biku, orang tua saya bukan Buddhis. Kemudian saya ngomong bahwa saya mau jadi biku. Dalam keluarga saya tidak ada yang Buddhis. Dalam keluarga saya tidak ada tradisi tidak kawin. Dan saya anak yang paling kecil. Kata orang saya juga paling baik. Kata orang, saya sih nggak merasa ya. Sehingga waktu ibu saya beritahu saya mau jadi biku, wah susah sekali. Nangis, emahnya kumat, pingsan. Pingsan sampai berdarah karena kepala ini nabrak lemari kaca khusus untuk tempat sepatu begitu. Mukanya luka. Pada waktu malam itu saya membalut, saya hanya merenungkan dalam hati. Hari ini kalau saya menjadi biku, korbannya adalah ibu saya. Tapi kalau 10 tahun lagi saya jadi biku, korbannya adalah ibu-ibu anak saya. Masa segini yang tahu cuma satu? 10 tahun lagi yang jadi korban adalah ibu-ibu anak saya.
Memang kan seperti Pak Gito ngomong toh, saya harus lebih dari satu toh dapatnya. Nah, karena itu saya lalu bertekad, pokoknya saya harus jadi biku. Sehingga begitu ada serangan atau membuka serangan, cewek itu kan halus serangannya. Saya hanya merenung, apa tuh dulu niat saya jadi biku? Kalau sekarang saya ini berhenti sampai di sini hanya gara-gara cewek, kasihan korbannya ibu saya tadi. Nah, itu yang membuat tak usahlah. Walaupun kamu ayu, saya mengakui. Ada orang tanya, Bante bisa lihat orang ayu? Oh bisa, pandai saya lihat orang ayu. Oh lihat orang ayu kok nggak bisa. Bedanya saya tidak begitu berminat untuk mendapatkan, hanya itu aja. Loh kenapa? Karena saya sudah bertekad. Korban saya ibu saya. Kenapa sudah ibu saya berkorban, sekarang saya harus mengorbankan ibu-ibu dari anak saya lagi? 2 kali lipat, tidak bisa. Itu dulu pada waktu saya masih sama Nera dan dikejar cewek-cewek, saya pernah dikatakan oleh seorang biku senior, kamu hati-hati loh sama cewek-cewek. Saya jawab, kalau saya mau cari pacar saya nggak jadi sama Nera. Saya lebih bebas kok dengan nggak jadi sama Nera, kemana-kemana serang ke rumahnya, hajar terus, tidur di rumahnya sana, bisa saya. Lah ngapain saya jadi sama Nera malah mau cari cewek? Nah, kata-kata itu juga membuat perenungan bahwa saya harus tetap jadi biku. Cewek-cewek yang mau cinta itu hak Anda, tapi saya tolak. Saya tidak kasih respon. Yang kedua, yang ketiga, saya pada waktu di Thailand, ini terpaksa pengalaman ini sebetulnya tidak ada hubungannya nih sama membina pasangan hidup rumah tangga bahagia. Karena kalau Anda saya ceritain bisa malah tidak bahagia rumah tangganya, tidak kawin nih. Ya apa, mau dilanjutin tidak nih Pak Hirman? Nah ini soalnya pengalaman yang ketiga ini yang paling gawat. Di Thailand itu ada dalam 1 bulan sekali kita para biku bisa pergi ke rumah sakit yang terbesar, rumah sakit negeri di sana, untuk melihat bedah mayat. Bedah mayat itu sebagai objek meditasi para biku. Jadi autopsi itu loh. Nah, pada satu hari Senin minggu pertama, saya berkunjung ke sana. Saya lihat di situ ada 5 tempat autopsi itu. Baknya autopsi itu ada 5. Sebelah sana orang tenggelam, laki-laki. Itu kan semua sudah ditelanjangi semua begitu. Sebelah sana tenggelam laki-laki, saya tidak minat karena saya bukan homo. Nehi. Meja sebelahnya lagi ibu-ibu tua. Saya juga nggak minat karena saya bukan kelainan jiwa. Bukan obsesi pada ibu saya, tidak. Oedipus kompleks. Sebelahnya lagi, ini dia cewek ayu. Saya berminat. Saya merenungkan, sudah mati saja ayunya kayak gini. Apalagi kalau masih bisa cekikian. Rambutnya indah, badannya indah. Wah, pokoknya kalau saya ceritakan, sip lah. Kesimpulannya sip lah. Saya singkat aja supaya kita tidak terlalu menyelenceng dari topik. Lalu itu di otopsi. Otopsi itu pertama adalah dibedah kepalanya dulu sini. Ya, jadi di bawah rambut ini di cutter begini, buka ke sana, yang rambut dibuka ke belakang, yang kulit muka dibuka turun. Lalu digergaji otaknya. Tulang kepala ini, tengkoraknya digergaji, dilepas kayak buka kelapa itu loh, krok. Lalu ada selembar selaput otak diambil, lalu habis itu otaknya diambil. Pada waktu otak diambil, muka si cantik itu tetap cantik, tapi kepalanya ini kayak radio rusak, merah coklat, bentuknya nggak karu-karuan. Lalu mulai lagi bagian leher ini dibongkar sampai ke bawah pusar, lalu dibuka seperti buka jaket begitu. Lalu ada tulang dadanya dipotong, diambil, lalu nanti diambil jantungnya, diambil ususnya, diambil apanya. Tahu-tahu saya lihat loh, lah kok cewek yang cantik tadi kok kayak
kayak bangkai sapi. Ini ususnya ya kayak usus sapi, otaknya ya kayak otak sapi, jantung sapi, semuanya kok kayak daging sapi. Dari situ hilang minat saya. Oh, cewek cantik ini cuma selembar kulit, jeroannya dibongkar kayak sapi. Jadi sebetulnya cewek cantik ini seperti sapi, dibengesi. Tapi jangan Anda pada istri Anda begitu loh. Tak delok-delok pancen bener bojoku kayak sapi dibengesi. Wah, bakal Anda hidungnya disambel itu baru tahu. Tapi itu perenungan bagi saya. Lalu saya merenung, oh hanya begini aja. Ternyata kehidupan yang tidak kekal cuma begini. Nah dari situ, ya sudahlah. Cewek ayu ya biar ayu. Toh keringetnya yang mampu. Nah sudah gitu enak ya. Nah itu cara saya bertahan. Yang kedua adalah, ini saya kira akan lebih penting pertanyaan Anda yang kedua. Kan tadi sudah dapat 3 jawaban tuh. Untuk orang mau cinta sama saya bebas, tapi cara saya menolak itu dasar saya dari sana. Korban ibu saya, tekad saya untuk menjadi biku bukan untuk cari jodoh. Dan juga yang ketiga karena saya melihat bedah mayat itu kenyataannya manusia cuman kecantikan selembar kulit saja. Nah kemudian pertanyaan yang kedua saya kira jauh lebih penting, yaitu orang kalau susah itu memang senang curhat, curi hati. Apa? Curah hati, bukan curi hati ya. Karena nanti sudah curah hati jadinya curi hati. Jadi kenapa? Kenapa orang itu sering curhat? Karena dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah. Dalam teori psikologi dikatakan kalau seseorang itu bisa menceritakan masalahnya saja, itu masalahnya berkurang walaupun belum ada jalan penyelesaiannya. Nah, orang yang mau dengarkan, apakah itu cowok atau cewek, lawan jenis, orang yang mau dengarkan orang lain itu menceritakan masalahnya, kadang-kadang membuat yang stres itu jadi tenang. Lalu karena dia merasa tenang, diajak omong enak, lama-lama pengen memiliki. Nah, bagaimana sekarang sikap kita menghadapi orang seperti itu? Anda harus bersikap profesional. Apa yang disebut profesional? Mengabdi pada tujuan Anda untuk menerima curhat tadi. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah menolong dia. Sekarang orang itu cerita kepada saya, silahkan cerita, kita terima, kita kasih nasihat. Dia senang sama saya, itu bukan tujuannya. Karena itu lalu kita arahkan, kamu bukan senang sama saya, kamu cuma kagum dan kamu butuh saya, butuh kuping sebagai kotak sampahmu. Nah kalau kita sudah profesional seperti itu, berhenti dia. Sebagai biku pun juga begitu. Umat datang, cewek-cewek, wah ini bagaimana Bante? Dikasih nasihat, wah biku iso semua ya, tak Bante. Ya kita harus kembali kepada profesionalisme. Saya memberi nasihat karena kamu memerlukan, tapi bukan berarti kamu bisa memiliki saya. Karena begitu kamu memiliki saya, yang lain tidak akan kebagian. Karena kamu gak akan bagi-bagi kepada yang lain. Nah, jadi saya sarankan kepada orang yang suka menerima curhat-curhat, baik pria maupun wanita, hati-hati kalau juga kecurian hati, karena Anda harus bersikap profesional. Tujuan Anda menolong dia, jangan malah Anda kasihan kepada dia. Menolong dengan kasihan tidak sama. Kalau Anda cinta kepada dia hanya karena kasihan, maka rumah tangga yang Anda bentuk pun tidak akan membawa kebahagiaan.